Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Nur Ramadhani dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang pengertian peradaban dan modernisasi. Pengertian peradaban. Pengertian peradaban adalah keadaan yang nyata terjadi di masyarakat sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan. Dari segi perkembangan sosialnya, misal dengan melihat kemajuan organisasi, hukum, lembaga politik, dan agama yang kompleks. Adapun pengertian peradaban menurut para ahli, yaitu yang pertama, Oswald Spengler. Oswald Spengler adalah filsuf sejarah Jerman yang memandang bahwa peradaban ialah suatu tingkat kebudayaan ketika sudah mencapai taraf tertinggi dan kompleks. 2. Menurut Prof. Dr. Kontrajaningrat, peradaban ialah bagian yang halus dan indah seperti seni budaya dalam masyarakat yang sudah maju terhadap elemen kebudayaan tertentu. Artinya memiliki peradaban yang hingga dalam berbagai proses dari sistem sosial dan perilaku keseharian. Contoh peradaban ada dua, yaitu peradaban Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang tumbuh dari negara ke kota. Roma didirikan di Semenanjung, Italia, sekitar abad ke-8 atau 753 sebelum Masehi. Keberadaannya yang berlangsung selama 12 abad. Kemudian Romawi berubah dari monarki menjadi republik oligarki sehingga kekaisaran yang luas. Romawi kuno datang untuk mendominasi Eropa Barat dan wilayah sekitar Laut Tengah melalui penaklukan dan asimilasi. 2. Peradaban Mesir kuno. Mesir kuno ialah peradaban kuno di bagian timur laut Afrika yang berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Mulanya peradaban ini yaitu karena adanya unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi yang selanjutnya berkembang selama kurang lebih dari 3 milenium. Adapun pengertian dari modernisasi. Modernisasi merupakan suatu kata sifat dari modernisasi. Modernisasi merupakan proses yang tidak terelakkan terjadi di negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara sedang berkembang. Bendiknya dalam Endrahan 1990 mengemukakan bahwa modernisasi adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis. Modernisasi berkaitan dengan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, di bidang teknologi, yaitu perubahan dari teknik sederhana dan tradisional ke arah penerapan ilmu pengetahuan. 2. Di bidang pertanian, yaitu perubahan masyarakat dari pertanian subsistem ke pertanian yang memproduksi hasil pertanian semaksimal. 3. Bidang industri, yaitu perubahan masyarakat dari pengguna tenaga manusia dan hewan ke industrialisasi yang memanfaatkan mesin. 4. Bidang politik, adanya sistem otoritas desa yang diberikan oleh negara. 5. Di bidang pendidikan masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan seluruh aspek perubahan yang membawa pembaruan dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas tentang wujud dan perkembangan peradaban di Indonesia yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada nilai. Nilai berarti mempertimbangkan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak. Hasil dari pertimbangan tersebut disebut nilai atau value. Yang kedua itu ada moral. Moral adalah kebiasaan berbuat baik, disebut perbuatan moral atau asusila atau susila. Moral bersifat kodrati, artinya manusia sejak diciptakan dibekali dengan sifat-sifat baik, jujur, dan adil. Moral di sini yang dimaksud adalah moral yang baik dan sudah ada sejak kita diciptakan atau disebut hakikat. Yang ketiga itu ada norma. Norma adalah suatu aturan yang berlaku, bersifat mengikat. Norma diperlukan dalam menuntut sikap dan tingkah laku manusia. Yang keempat ada etika. Etika adalah ilmu tentang kebiasaan yang baik berupa perilaku. Etika tidak jauh beda dengan norma. Jika norma adalah aturan, maka etika adalah hasil atau perbuatan dari norma yang telah ada. Yang kelima itu ada estetika. Estetika adalah ilmu yang mengkaji tentang sifat estetik suatu objek dan membahas tentang aspek-aspek keindahan suatu mengenai rasa, sifat, norma, cara menanggapi, dan membandingkannya dengan menggunakan penilaian rasa. Tahapan perkembangan peradaban itu ada tiga gelombang. Gelombang pertama itu adalah peradaban pertanian, dimulai dari kehidupan baru, dari budaya meramu sampai bercocok tanam, disebut revolusi agraris. Gelombang kedua itu disebut peradaban industri. Di peradaban industri ini, di mana semua jenis-jenis industri itu berkembang, seperti penemuan mesin uap, penemuan energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang, disebut revolusi industri. Yang ketiga itu ada gelombang peradaban informasi. Penemuan teknologi informasi dan komunikasi digital atau komputer untuk mempermudah penyampaian informasi ke seluruh penjuru. Nah, perubahan atau evolusi peradaban dapat berakibat positif dan negatif. Positifnya yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tapi sifat negatifnya yaitu merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada. Maksudnya di sini merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, adanya perubahan nilai-nilai yang baik menjadi berkurang. Nah, yang ketiga itu merusaknya sendi-sendi kehidupan dan merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahresi. Saya akan menjelaskan materi tentang problematika peradaban Indonesia dalam kehidupan di era modernisasi. Yang pertama, kemajuan iptek. Bagi peradaban manusia, secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Secara umum, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, struktur ataupun sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dampak globalisasi. Bagi peradaban manusia, arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan, berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas. Saat ini, ketika teknologi semakin maju, ironisnya, kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat. Beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya pergeseran kebudayaan ataupun peradaban yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi, diantaranya yaitu: yang pertama, pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan pergeseran budaya bangsa. Yang kedua, masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing khususnya dan budaya bangsa pada umumnya. Yang ketiga, para pelaku usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran budaya. Kemudian yang keempat, masyarakat perlu menyeleksi kemunculan globalisasi kebudayaan baru sehingga budaya yang masuk tidak merugikan dan berdampak negatif. Masyarakat harus berhati-hati dalam meniru ataupun menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh globalisasi ini tidak terlalu berpengaruh pada kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa kita. Kemajuan bidang teknologi, komunikasi, dan informasi yang demikian pesat sebagai sebuah perkembangan peradaban manusia kadangkala menimbulkan problematika bagi kehidupan manusia, sebagai contoh handphone. Dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya dapat memberikan manfaat yang sangat besar kalau digunakan secara baik. Tetapi sebaliknya, jika digunakan secara tidak baik akan menimbulkan dampak negatif. Modernisasi juga memberi efek negatif yang menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti
kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, konsumerisme, dan kenakalan remaja. Masalah sosial seperti ini merupakan tantangan dan kendala dalam proses modernisasi dan harus dihadapi oleh setiap orang. Untuk itu, perlu penanaman nilai-nilai budaya yang menilai hasil karya manusia, berdisiplin tinggi, hemat, rajin, menghargai waktu, dan berhasrat ingin tahu tentang lingkungan serta kekuatan alam. Karena nilai-nilai budaya tersebut sesuai dengan ciri-ciri manusia modern. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani Rahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak modernisasi di peradaban Indonesia. Dengan adanya kemajuan akan modernisasi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif di balik kemudahan yang dirasakan tanpa mengesampingkan banyaknya dampak positif yang juga ditimbulkan oleh modernisasi itu sendiri. Adapun dampak positif dari modernisasi yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pula juga membentuk masa modernisasi yang terus kian berkembang dan maju di waktu sekarang ini. Ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih dan juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu perkembangan modernisasi. Adapun dampak negatif dari modernisasi yaitu pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kedua, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kedua, kehidupan bebas remaja, dan lain sebagainya. Nah, dampak yang keempat yaitu kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Dengan kata lain, individu yang dapat terus mengikuti perkembangan zaman memiliki kesenjangan sendiri terhadap individu yang tidak dapat mengikuti suatu proses modernisasi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara individu satu dengan individu lain, yang bisa disangkutkan sebagai sikap individualistik. Dan dampak yang terakhir yaitu kriminalitas. Kriminalitas yang sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang tinggi, dan pola hidup yang konsumtif. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.